dan kawan-kawan sadoalahnya. Berkat rahmat Allah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan waktu untuk bisa bertemu di area virtual ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita yang sudah kita mulai jauh waktu kita masih muda bisa membawa kita tetap bersama dalam kebaikan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sampaikan salam hormat kepada Ketua Umum KBPI Sumatera Barat, Bapak El Yunus, senior kita Pak Dr. Suhyar Iskandar, kemudian ada Saifunir Husin, dan teman-teman yang lain. Kemudian tak lupa pula kita menyapa dan ucapkan terima kasih kepada Ustadz kita pada kesempatan ini, Dr. Saidul Amin, yang sekarang posisinya di Pekanbaru, juga kepada Kanda Hamdi Ahsan yang juga bersedia hadir, yang nanti akan membacakan doa buat kita semua. Baiklah, nanti mungkin kalau nanti kita akan mendata, mungkin ada nama-nama yang tidak tercatat sama kami, yang mungkin sedang sakit atau sudah wafat mendahului kita, silakan tulis di chat. Nanti akan kita sebutkan di chat data-datanya. Jadi namanya ada, kita doakan mudah-mudahan doa kita bersama ini, doa ikhlas, doa indah yang kita sampaikan itu bisa menguatkan kita dan juga sampai kepada almarhum dan kepada yang sedang ditimpakan oleh Allah nikmat sakit, nikmat yang berupa sakit. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, sudah 20.27, pada kesempatan ini kita minta kepada Ketua Umum KBPI Sumatera Barat, Bapak El Yunus SH, untuk menyampaikan sepatah kata kepada Dael, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Nel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, allazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati, pertama yang paling senior di antara kita, Kanda Suhyar Iskandar, yang sudah berkenan hadir mengikuti acara ini, acara silaturahmi dan membangun kebersamaan dalam menghadapi persoalan COVID yang sedang berjangkit hari ini, dan sekaligus juga dalam rangka 6 hari peringatan meninggalnya kanda kita almarhum Bapak Mustamil Makmur. Kemudian ada yang senior lagi, Hamdi Ahsan, ada Pak Sedo Amin, Pak Dokter, kemudian ada Bang Saifunir juga saya lihat, kemudian berkhusus pengurus wilayah KBPI Sumatera Barat, dan istimewa rekan-rekan kakak, adik, kemudian kanda-kanda kita yang lainnya di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia umumnya. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini cukup memberikan spirit untuk kawan-kawan kita yang hari ini dapat ketemunya tadi nikmat sakit. Kemudian mudah-mudahan dengan kehadiran kita, doa kita yang tulus dan ikhlas akan meringankan atau semakin memberikan semangat mereka untuk sama-sama berjuang menghadapi kehidupan ini. Kemudian pertama punya syukur, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, sampaikan kepada arwah Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanda, Yunda, Adinda, kemudian seluruh keluarga besar PWPI Sumatera Barat. Pertama, saya atas nama keluarga, atas nama PWKB, pertama mengucapkan selamat Idul Adha. Mudah-mudahan pelaksanaan Idul Adha kita lancar, kurban kita selesai, dan kita mendapat berkah yang besar dari pelaksanaan kurban yang kita laksanakan. Salah satunya mungkin nanti akan diuraikan oleh Pak Sedo Amin, tapi yang terkait bagaimana keikhlasan Nabi Ibrahim, keikhlasan anaknya Ismail,
keikhlasan istrinya Siti Hajar dalam sami'na wa ata'na dengan perintah Allah SWT. Itu luar biasa yang sangat terasa bagi kita. Kemudian itu yang kemudian yang kedua, sesuai dengan pembicaraan kita beberapa hari yang lalu berkaitan dengan semakin banyaknya rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, ekonomi kita, karena kita yang ditimpa musibah sakit, kalau kemudian tadi nikmat usia musibah sakit dikenakan kondisi daerah kita lagi pandemi, yakni virus corona, maka sangat penting kita bersilaturahmi, berikan spirit kepada yang sakit. Kemudian juga ada yang sudah mendahului kita, kalau kita urut ada Pak Mustamir Mahmud, tapi untuk KLMPI mungkin tidak terlalu banyak. Tapi kalau di organisasi profesi saya rata-rata tiap hari itu 4 atau 3 hari se-Indonesia meninggal itu rutin itu, karena memang kita banyak bersentuhan dengan masyarakat lepas itu. Tapi di PI saya lihat dalam grup KBPI tidak terlalu banyak. Tapi kalau di organisasi profesi seperti saya itu rata-rata 4 atau 3 hari yang meninggal tiap hari di grup WA itu. Nah, bukan berarti kita berharap bahwasanya persoalan semakin panjang, tapi kita berharap mudah-mudahan musibah yang kita terima ini mampu kita lewati. Kita yakini ini adalah datangnya di Allah, yang mampu untuk menyelesaikannya adalah atas izin Allah. Tentu kita bagaimana bisa menjalani dengan penuh kesabaran, penuh tawakal, kemudian memperbanyak introspeksi diri, kemudian berusaha dengan tobat yang sesungguhnya sebagaimana perintah Allah SWT, tubu ilallahi taubatan nasuha, itu solusinya. Nah, kemudian juga berkaitan juga dengan pertama dengan kawan-kawan yang sakit, kemudian yang sudah meninggal, kemudian yang ketiga adalah acara ini sengaja kita adakan dalam rangka silaturahmi Idul Adha yang sangat-sangat kita hari besar yang sangat-sangat kita nantikan dan sangat penuh hikmah di bulan Zulhijjah ini. Itu mungkin barangkali latar belakang acara yang diangkatkan. Tentu harapan kita semua bagaimana acara ini cara berjalan lancar, apa yang kita maksud akan tercapai, terutama sekali kepada para penyintas ya corona yang sudah mengalami masa itu, mungkin dengan berbagi nanti kita akan bisa mengambil manfaatnya. Contoh saya hari ini dalam keraguan apakah disuntik atau tidak disuntik, kemudian kalau tidak disuntik risikonya nggak bisa jalan kemana-mana, dan itu sudah kalau nggak divaksin kita nggak bisa kemana-mana. Sementara ada yang sudah divaksin, tapi kalau clear dia pendapat MUI secara nasional itu yang katanya vaksin itu adalah halal. Tapi kalau saya merujuk beberapa orang dari MUI itu termasuk yang haram, maka saya belum mau untuk lakukan vaksin. Masih mikir-mikir bagaimana, sehingga ini sangat mempengaruhi kondisi. Kadang-kadang dengan hampir tiap hari kawan meninggal itu kita berpikir juga apakah walaupun itu soal mati itu kata Allah yang punya, tapi kita dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi persoalan ini. Ini barangkali kerangka latar belakang acara yang kita angkatkan. Mudah-mudahan dari spirit pengalaman berbagi dari penyintas yang pernah ditimpa musibah corona, kemudian keterangan dari para ahli, katakanlah ada Bang Sukiyar Kandal, kemudian ada Dahar Mazaldi, itu memberi keyakinan kepada kita. Kemudian doa yang dipanjatkan oleh Ustaz Hamdi memberikan spirit kepada kita bahwasanya Allah bergantung. Kemudian pencerahan yang dilakukan oleh Pak Dr. Saidul Amin nantinya mudah-mudahan memberikan semacam ketenangan batin bagi kita untuk menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Kita perlu juga baterai ini dicas dia sebentar, karena yang namanya manusia pasti pasang surut, ada naiknya, ada turunnya, kata Ustaz Amdi. Jadi pas kita lagi turun, mudah-mudahan atau syiah diberikan oleh Ustaz Syaimul semakin menguatkan kita, Ustaz Saidul semakin menguatkan kita. Barangkali demikian pengantar. Pertama, ucapan terima kasih kepada panitia, Bu Nel, Bu Adel yang sudah berusaha mengangkat acara ini. Kemudian terima kasih kepada seluruh para senior keluarga besar yang sudah mau bergabung bersama kita, walaupun kesibukan banyak, tapi insya Allah kita bagian orang-orang yang satu sama lain saling terkait dan terikat, terutama ikatan emosional, ikatan bahwasanya kita adalah pernah dibina, di tempat yang sama. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dael untuk sambutan singkatnya.
Baiklah, sebelum kita masuk kepada acara tips sehat dan tip-tip dari Kanda Dr. Suhyar Iskandar, kita dengarkan dulu sebentar sedikit dari Ibu Najmah Sayuti. Kebetulan beliau tidak bisa terlalu malam, jadi kita kasih kesempatan dahulu kepada Ibu Najmah yang sekarang beliau ada di Yogyakarta sedang menyelesaikan S3-nya. Tadi beliau minta dulu karena mau istirahat karena sekarang kayaknya masih fase isoman di fase hari akhir. Silahkan kepada Ibu Najmah. Halo. Ya, lanjut. Terima kasih kepada panitia atas kesempatannya untuk berbagi. Saya sebenarnya bingung juga memulai dari mana ya. Tapi mungkin ceritanya begini, semenjak Lebaran itu sudah ada warga di sini yang meninggal. Kebetulan kami tinggal di kampung yang cukup padat, ya. Cukup padat di sini. Terus ya mulailah setelah itu, setelah yang meninggal, kebetulan tempatnya anak-anak saya main dekat di situ. Lalu kemudian tetangga sebelahnya, kemudian tetangga yang lain lagi, begitu akhirnya karena kami jarang keluar, terutama saya jarang keluar, jadi saya kurang update dengan lingkungan gitu. Sehingga membiarkan anak-anak main, kebetulan anak-anak libur, membiarkan anak-anak itu main di luar. Nah, lalu saya mendengar bahwa tetangga di sebelah, di samping kiri rumah saya, isolasi. Isolasi, kemudian baru saya membatasi ruang gerak anak-anak. Dan kebetulan waktu itu sehari sebelum beliau isolasi, putra sulung saya kebetulan sempat kontak karena yang kena itu punya ini ya, punya kedai tempat kami biasa belanja dan anak-anak saya biasa ke sana kadang untuk berbelanja ya. Nah, setelah itu sekitar tanggal 18 apa 19 Juni itu putra bungsu saya tuh mulai demam. Sekitar 3 hari, setelah itu disusul oleh putra sulung saya. Nah, putra sulung saya itu paling jarang sekali sakit. Paling cuma demam-demam pilek sedikit. Tapi waktu itu kemarin waktu sakit itu matanya cekung, kemudian saya melihat kondisinya tidak biasa. Saya menganjurkan dia untuk periksa, tetapi dia tidak bersedia untuk diperiksa ke puskesmas. Jadi waktu anak-anak sakit itu saya masih sehat ya. Begitu anak sulung saya sakit, 2 hari setelah itu saya mulai merasa pegel-pegel. Tapi saya pikir itu hanya karena saya lelah mengurusi anak-anak yang sakit. Nah, setelah 3 hari, hari ketiga anak sulung saya sakit, disusul oleh anak kedua. Otomatis saya mengurusi 3 anak yang sakit. Yang biasanya anak-anak saya tuh kalau terutama yang bungsu kalau dia sakit, dia tentu mencari ibunya. Tapi karena kondisinya waktu itu saya tidak ini karena 3 orang yang sakit, jadi saya membatasi diri untuk interaksi dengan anak-anak. Tapi pada waktu itu karena kondisinya yang bungsu itu sangat ini ya, sedang lemah sekali. Insting seorang ibu adalah memeluk ya, memeluk biasa seperti ya namanya anak paling bungsu, ya saya peluk, saya temani itu dia sampai tidur, baru kemudian saya beranjak ke kamar saya sendiri. Besoknya itu sekitar tanggal 25
saya mulai ini, saya sore-sore habis apa, habis berwudu mau sholat maghrib itu langsung badan saya dingin, menggigil. Dinginnya itu seperti diselimuti oleh es, kita seperti itu, saya seperti berada di dalam, gunung es, dingin sekali. Berapapun selimut, bantal yang saya pakaikan itu tidak bisa menghilangkan dinginnya. Nah, sehingga sampai hampir Isya, saya baru berani untuk baru berani untuk ke kamar mandi lagi, berwudu, sholat. Setelah saya sholat maghrib, tidak lama sholat Isya, setelah itu, saya tidur lagi, istirahat. Tetapi itu tidak bisa tidur. Karena begitu dinginnya hilang, kemudian berganti dengan, panas, keringat, dingin lagi, panas, keringat lagi, begitu seterusnya. Jadi semalam itu boleh dikatakan saya berganti pakaian itu hampir 5 atau 6 kali. Sehingga, eee, hampir semua pakaian harian saya tuh habis, basah, kemudian juga sprei juga basah. Semuanya, jadi berganti semuanya, habis itu menumpuk kain kotor karena keringat itu. Itu hari pertama. Nah, besok pagi, karena saya pikir saya demam biasa, karena biasa kalau perempuan itu kan ada juga masa-masanya demam tiap bulan ya. Saya pikir karena lelah juga, jadi saya tetap pergi berbelanja untuk sarapan anak-anak pagi-pagi untuk hari itu. Nah, begitu tetapi setelah itu seharian saya menghabiskan waktu di kamar untuk istirahat karena saya meriang, meriang juga. Saya mulai meminum parasetamol, obat penurun panas. Itu hari kedua, hari ketiga juga seperti itu. Tetapi hari ketiga saya mulai tidak bisa makan sama sekali. Tidak bisa mencerna apa yang masuk, semuanya keluar, yang bisa hanya air minum, minum air kemudian keluar lagi, begitu seterusnya. Jadi betul-betul, perut saya tuh kosong. Hari keempat begitu juga. Jadi saya hari keempat itu sudah mulai capek sekali. Sehingga akhirnya hari kelima baru saya memutuskan untuk pergi ke puskesmas. Saya paksakan diri untuk ke puskesmas karena putra sulung saya juga sudah mulai bertenaga. Tetapi sebenarnya alasan alasan utama saya, memaksa diri ke puskesmas itu karena putra saya sudah kehilangan penciuman, yang putra sulung saya. Jadi kami berdua ke puskesmas. Sementara yang anak kedua dengan anak yang ketiga itu tidak diperiksa sama sekali, tidak menunggu lama, kami periksa sorenya, ternyata sudah keluar hasilnya, dikirim ke RT semua. Saya malam itu juga tidak tahu kalau sebenarnya kami sudah positif dan sudah tidak diperbolehkan keluar. Baru besok paginya mau belanja, seperti biasa, itu dihadang oleh tetangga yang mengatakan, "Ibu harus masuk, Ibu tidak boleh keluar." Jadi, kemudian, bantuan mulai datang gitu, mulai ada bantuan, tapi saya sama sekali tidak bisa mencerna makanan. Jadi kosong sama sekali. Hanya minum air, saya paksakan minum madu, kemudian untuk nasi misalnya, saya paksakan beberapa sendok hanya untuk minum obat, parasetamol, kemudian vitamin-vitamin, eee, itu sampai hari ke-10 itu dada saya sudah sesak. Jadi kondisi saya terus menurun. Jadi ketika tanggal 10 itu mungkin ada teman yang menelpon, ada Bang Daniel juga, ada, Di Titi juga sempat menelpon. Nah, itu kondisi saya sedang drop sekali. Kemudian, atas bantuan dari KBPI yang ada di Yogyakarta sini, koordinasi dengan Bang Daniel, itu diusahakan ambulans. Ya, akhirnya saya, bisa dapat tempat di ICU PKU ini, bukan ICU ya, UGD PKU yang, di Gamping itu.
Tapi sudah sore kita ya ke situ. Itu sebenarnya sebelum ke sana itu oksigen saya sudah 70-an. Sudah 70-an mungkin sudah rendah sekali, sudah 70 mungkin sudah di bawah. Kalau waktu saya mau dibawa sore itu sudah ini, nafas itu sudah sesak sekali. Jadi kalau bahasa Minangnya itu dada itu seperti dipiuh, seperti kita miuh kain itu, seperti itu dada. Panas juga, jadi dada sesak nafas itu berbicara satu kata saja berbicara itu sudah susah. Itu kondisi saya pada hari yang ke-10. Ketika kami sampai di UGD, itu UGD-nya penuh. UGD penuh, jadi pas ketika saya di situ, saya tidak sebenarnya memang sudah terdaftar sebelumnya, tetapi itu sudah mendapatkan tempat yang paling darurat ya, dengan tempat tidur yang keras itu, tanpa ada itu hanya dialasi plastik, kemudian di ruang tidak UGD yang ada kamarnya, tapi yang sudah bersama begitu, hanya ditutupi oleh kain-kain apa begitu. Kemudian setelah selesai administrasi, dokter menawarkan 2 pilihan kepada saya, antri di UGD atau diperbaiki kondisinya kemudian pulang gitu kan. Awalnya saya memilih untuk di UGD, tapi setelah beberapa saat setelah saya diinfus, diberikan ini obat, ada 2 macam obat, 2 macam atau 3 macam ya, saya lupa. Tapi satu botol habis, kemudian ditambah yang besar itu cairan infusnya itu cuma 1/4. Kondisi saya sudah mulai membaik, dokter mengatakan fungsi vital saya sudah membaik semua, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, maka dokter menyarankan saya untuk pulang, ya. Karena memang tidak ada tempat, saya harus antri, 9 orang ngantri, kemudian tempat tidur yang saya dapati yang itu hanya yang terakhir ya, yang sama sekali tidak nyaman, kemudian yang menunggu juga tidak boleh ada di dalam. Jadi saya hanya menunggu kalau misalnya ada suster yang mendekat baru bisa meminta sesuatu begitu. Karena kemudian juga karena putra saya yang kecil, yang nomor 2 dan nomor 3 di rumah, mereka berdua kami tinggalkan di rumah dalam kondisi yang juga belum begitu sehat, akhirnya saya memilih untuk pulang ya, isolasi kembali di rumah. Dia hanya setengah hari saya di rumah sakit. Nah setelah itu ketika pulang, alhamdulillah malam itu kondisi saya lumayan ya, sudah mulai stabil, kondisi alat-alat vitalnya yang respirasi begitu sudah normal ya, ya cenderung normal lah, tidak seperti sebelum saya pergi betul-betul bicara satu kata saja susah. Karena ternyata bersamaan dengan kondisi saya yang selama ini hampir tidak makan, jadi asam lambung juga naik. Kemudian saya juga belum lama juga sudah habis sakit tipes. Jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan saya tidak seperti putra-putra saya yang mereka hanya demam, panas, beberapa hari setelah minum obat, mereka tidak separah saya gitu. Dan baru setelah melewati krisis itu, hari yang ke-10, 11, hari yang ke-12 saya mulai punya tenaga, sudah bisa duduk, dan alhamdulillah kalau sekarang masih hari yang ke-14 ketika mau cek lagi ke puskesmas, koordinator COVID di sini meminta saya untuk menambah isolasinya karena masih ada gejala. Apalagi kami
itu ya berempat pernah mengalami demam, dan putra saya yang nomor 2 juga masih memiliki gejala, sampai saat ini masih ada, tetapi sudah lebih ringan ya. Kalau sekarang kondisi saya sudah mulai membaik, meskipun dalam hal selera itu untuk yang itu masih yang apa ya, masih memilih gitu, masih memilih, sensitif terhadap bau-bauan, juga masih sensitif terhadap rasa. Jadi untuk saat ini masih masih belum diberikan oleh Pak RT pengantar untuk ke puskesmas. Mudah-mudahan besok sudah dapat pengantar ke puskesmas untuk cek lagi, dan mudah-mudahan kami semua negatif. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dosen, Ibu Najmah. Kita doakan semoga Ibu Najmah dengan anak-anak, dengan keluarga di Jogja bisa segera pulih seperti semula. Dan kita doakan juga semua mudah-mudahan disertasi beliau segera selesai dan bisa menyelesaikan program doktornya ya Bu Najmah. Terima kasih. Amin, terima kasih. Ya, baiklah. Mungkin untuk selanjutnya kita minta dulu tips motivasi sehat dari Bang Suhyar Iskandar, yang beliau memang merupakan ahlinya, memang di bidangnya. Kepada Kanda Suhyar Iskandar, kami persilahkan. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya? Danga Bang, Dengar ya? agak katehan di SKT Bang karena agak Ada dengar ya? Tedanga, cuman apa namanya videonya agak dikatehan HP-nya Bang, karena wajahnya kelihatannya SKT. Agak dinaikin sih. Iya, biar kelihatan ya. Ya tahu aja Pak. Tahu baca Bang Suhyar. Bang Suhyar ini udah jadi donatur ketika saya jadi PW dulu ya Dael ya. Zaman 90-an, tapi orangnya nggak kenal, tapi ternyata sekarang ketemunya. Oh ya, masih. Itu kalau yang kan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang pertama-tama kita mari mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT dengan taufik dan karunia kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam daring, dan salam dan salam semua tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertama-tama ucapan terima kasih atas tugas yang diberikan kepada saya pada yang sangat mendadak ini ya. Sebetulnya malam ini ada 6 sebetulnya mau diikuti acara ya. Tapi karena cinta ke PI, saya utamakan tuh PI. Baiklah, yang terhormati Ketua Umum Wilayah PBI, Pak El Yunus, dan para senior, para saudara dan adik-adik yang saya cintai. Pada kesempatan ini mungkin sedikit bisa saya sampaikan beberapa tip yang tadi judulnya adalah tip kesehatan di dalam rangka menghadapi pandemi ini. Yang diuji ini di saat ini sekarang inilah lebih kurang 7 miliar penduduk dunia sebetulnya ya.
7 miliar ini penduduk di dunia yang diberi ujian oleh Allah SWT. Bagian adalah PBPI. Saudara-saudara sekalian, tentang mengenai kondisi hari ini, kalau menurut WHO adalah yang definisi sehat itu adalah tidak kondisi yang sehat, tidak mengandung atau tidak mengalami penyakit atau penderitaan baik fisik, mental, spiritual, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Itu definisi sehat menurut WHO. Kalau menurut pakar-pakar yang lain juga demikian. Khususnya untuk pada saat ini, kita di Indonesia pada umumnya kondisi pandemi ini memang betul-betul dalam kondisi yang sangat kritis sekali atau dalam puncak puncak dari iklim daripada pandemi COVID-19. Tapi bagi kita, berdasarkan kalau saya mendengar tadi penyintas salah satu kakanda atau saudari Najmah, Bang. Najmah, ini memang betul-betul sumber utama sekali ini bagaimana kondisi yang dialami oleh beliau. Begitulah sebetulnya terutama sekali kalau saya melihat kondisi Ibu Najmah itu ada dua imunitas sebetulnya. Imunitas dari fisik dan daripada mental. Nah, ini yang paling berpengaruh sini mental Ibu Najmah yang sangat kuat sekali ini. Jadi memang kalau segi fisik kita lihat itu memang sudah kondisinya sudah sangat ya boleh katakan berat lah. Baik. Tip yang perlu kita pegang pada hari ini adalah tentu saja beberapa pedoman yang telah disampaikan oleh pakar-pakar kesehatan, terutama sekali protokol kesehatan. Kalau yang kita ketahui protokol kesehatan itu hanya cuma 3 yang terkenal. Tapi saya sekarang menambah 7. Pertama sekali adalah menggunakan masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, mengurangi kerumunan atau mobilitas, kemudian meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Yang ketujuh meningkatkan ketakwaan dan ibadah ataupun keimanan kita. Jadi 7. Kalau yang dicanangkan cuma 3, ada yang 5, ada yang kalau kita 7 barangkali ya. Terutama sekali di keluarga besar PII, kita 7 ini yang paling yang perlu kita kemas menjadi satu kegiatan atau satu paket. Nah, di mana kelemahan kita selama ini adalah yang 7 paket ini atau 7 komponen ini sering tidak konsisten. Ada yang betul-betul ketat, ada yang lemah. Di situlah sebetulnya masuknya kita dikena oleh wabah ini. Kalau 7 ini 7 komponen ini kita laksanakan dengan konsisten setiap hari atau waktu ke waktu, insya Allah kita bisa terlepas daripada bisa kita hindar daripada serangan atau pandemi ini. Saudara sekalian, saya lebih banyak kepada hulu, kepada hilir. Hilir itu rumah sakit, itu sudah hilir. Artinya di muara semua dinampung akibat daripada pengaruh daripada beberapa komponen itu. Dari hulu bagaimana di dalam istilah kesehatan mencegah itu dan menjaga atau mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita yang barangkali bagi kita khususnya bagi keluarga besar PII yang penting kita dalam menganut azas mencegah itu lebih baik daripada mengobati, atau istilah umumnya sediakan payung sebelum hujan, ya, kita mempengaruhi atau siap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan.
bagi saya bukan hanya sekedar COVID-nya yang kita jaga, tapi juga ada penyakit-penyakit lain yang sudah berapa kita ketahui secara umum, baik malaria, mau demam berdarah, itu semua juga parasit yang sama dengan bocor-bocor ataupun demam-demam influenza biasa. Itu juga harus kita perhatikan, bukan hanya kita terfokus kepada hanya demam COVID ini saja, tapi juga dari penyakit-penyakit lain atau bakteri kuman yang lain atau virus yang lain juga kita perhatikan. Seperti demam berdarah, malaria itu masih berkembang terus, tuberkulosa, TBC dan sebagainya itu juga kita jaga. Jadi artinya di dalam kesempatan yang lain atau definisi WHO tadi, kesehatan lingkungan juga kita jaga. Oleh karena itu, kita bukan hanya waspada terhadap pandemi COVID-19, tapi juga kepada virus-virus yang lain yang varian-varian atau variabel daripada virus itu sendiri. Kalau sumber penyakit kan ada 3 sebetulnya. Ada bakteri, ada kuman, ada virus, dan ada jamur. Nah, ini keempatnya itu semuanya mempunyai dampak kepada kesehatan kita. Kita harus mengetahui keempat penyebab itu atau kuman itu atau penyebab penyakit itu juga kita hindari. Karena satu sama lain kalau salah satu itu keempatnya itu mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Saudara sekalian, saya kira ini beberapa hal yang perlu kita kita pegang. Yang penting bagi kita hari ini adalah mempelajari, memahami protokol kesehatan, kemudian ada beberapa untuk membantu kita di dalam seharian. Yang kedua adalah pengaruh vaksinasi. Vaksinasi kita juga harus dilaksanakan karena nggak jelas sekarang vaksinasi juga dari kecil kita sudah ada imunisasi, ada dulu BCG, ada imunisasi polio, ada imunisasi tetanus, ada imunisasi TBC dan difteri. Nah, itu sebetulnya hari ini juga tuh vaksinasi atau imunisasi hari ini juga demikian. Kalau kita mau ke Mekah itu vaksinasi meningitis dan influenza. Nah, jadi sebetulnya juga dengan adanya vaksinasi ini juga harus kita ikuti secara baik dan kita kalau ada yang masih ragu dengan sudah membuktikan fungsi dari vaksinasi ini adalah itu kalau ada serangan daripada beberapa kuman atau virus atau itu kalau kita tadi tidak ada daya tahan tubuh atau tidak ada daya tahan oleh kita atau penjagaan dari kita, itu akan lebih berat daripada dibandingkan orang tidak divaksinasi. Nah, kemudian yang lain adalah meningkatkan daya tahan tubuh tadi juga di samping menjaga daripada melaksanakan daripada yang 7 komponen tadi, juga dari segi fisik, yaitu adanya keseimbangan makan antara karbohidrat, protein, lemak, air, mineral, dan vitamin, itu juga kita keseharian. Jangan terfokus hanya dengan makanan-makanan yang sudah kebiasaan kita, tapi tidak kita pertimbangkan adanya sayur, adanya buah, dan adanya beberapa komponen protein, lemak, dan karbohidrat tersebut. Nah, kadang-kadang kita komponen keseimbangan, makan yang seimbang ini juga akan kita tidak konsisten. Kadang-kadang terlaksana, kadang-kadang tidak. Ini perlu juga. Yang lain adalah bahwa kita tidak percaya kepada hoax. Nah, ini juga. Jadi kalau kita ingin mendengar dari beberapa sumber, sehingga kita menjadi ragu. Di antara lain adalah vaksinasinya baik atau tidak, ada pengaruh atau tidak, dan ada pengobatan yang cara begini, ada yang cara begitu. Nah, ini ada hoax yang kadang-kadang kita tidak tahu persis, kita juga terpengaruh. Ini juga kita perhatikan. Jadi semuanya kondisi yang seperti itu, baik lingkungan maupun diri kita sendiri juga kita perhatikan. Nah, sebetulnya dari segi agama Islam itu sendiri, sebetulnya kita sudah komponen yang disampaikan tadi, menjaga kebersihan, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman, kita sudah percaya. Berwudu 5 kali sehari dan sebagainya itu sudah sebetulnya sudah yang kita di KBPI ini sudah sebetulnya sudah menjaga
kebersihan dari dengan syaratnya sudah. Jadi kita sebetulnya lebih sehat daripada yang lain yang tidak berwudu. Yang selanjutnya adalah bagaimana untuk kita menghadapi kondisi saat ini. Kondisi saat ini, asal kita memahami beberapa poin yang kita sampaikan tadi, tapi yang penting dijalankan secara konsisten. Ini yang penting dulu. Yang di segi baik di dalam keluarga sendiri, yang penting jangan ada toleransi. Mentang-mentang kita tahu persis kondisi kita dan kondisi yang saudara kita yang kita hadapi, namun bagaimanapun orang terdekat pun kita asal menjaga dengan protokol kesehatan, insya Allah akan terjamin demikian. Karena begini, yang penting adalah menjaga kondisi daya tahan tubuh individual yang penting. Jadi di sini tidak ada toleransi sebetulnya. Kalau toleransi kita akan kena. Contoh misalnya, kita di dalam satu rumah tangga atau satu keluarga sudah menjalani protokol kesehatan. Saya beberapa waktu ini sering terjadi mencari telusur, kok ada kontak di rumah ini. Sebetulnya kita sudah menjaga semuanya. Rupanya ada misalnya ada tukang yang perbaiki rumah kita, ada yang mengantarkan undangan ataupun sebagainya yang kita tidak abai, sehingga pada saat itulah kadang-kadang kontak terjadi. Saudara sekalian, jadi kesimpulan hanya sebagai untuk mengingatkan saja dengan mengingat surat Wal Asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus sholihat wa tawabi sabri. Jadi saling mengingatkan satu sama lain. Jadi yang penting satu menasihati dengan yang benar dan saling memperingatkan satu sama lain dengan mengingat surat Wal Asri tadi itu. Jadi kesimpulan pada kesempatan yang sependek ini atau yang sedikit ini, saya hanya mengulang-ulang atau saling mengingat saja dengan satu pedomannya adalah menjaga protokol kesehatan yang 7, bukan yang 3, tapi 7. Itu individu. Yang kedua, konsistensi terhadap protokol kesehatan. Yang kedua adalah meningkatkan keimanan kita dari segi pertama sekali daya tahan tubuh secara fisik dan secara mental. Mental kita kadang-kadang kita baru sedikit merasa ada pengaruh demam atau pengaruh sedikit batuk, kita sudah was-was atau cemas. Ini hilangkan juga dengan demikian. Jadi cemas itu pun juga menimbulkan daya tahan tubuh turun. Karena kita mendengar dari keliling-keliling atau di lingkungan kita terjadi macam-macam keadaan, mendengar berita-berita yang macam-macam, itu juga menurunkan imunitas kita. Jadi imun ini dua, imunitas terhadap fisik dengan upaya olahraga minimal 3 kali seminggu dan berjemur di panas karena juga membantu terhadap vitamin D dan ultraviolet. Jadi pertama. Yang kedua, makanan untuk fisik. Yang untuk mental itu meningkatkan keimanan, keibadahan kita dan tawakal kepada Allah SWT. Saya kira ini beberapa tip yang dapat saya sampaikan, hanya sekedar saling mengingatkan. Mungkin semuanya kita sudah paham, sudah banyak yang tahu dan lebih tahu daripada saya, ada pengalaman dan sebagainya. Sekiranya sekedar istilahnya untuk mengingatkan saja beberapa hal tip-tip yang perlu saya sampaikan. Saya kira demikian untuk sebagai sharing, dan banyak maaf kalau kurang memenuhi harapan kita semua. Pada lain kesempatan kita akan lebih saling menambah keilmuan kita ini. Dan terakhir saya adalah sedikit kata kuncinya adalah bagaimana konsisten terhadap beberapa pedoman-pedoman tadi. Jangan sampai ada yang tercecer daripada protokol kesehatan itu yang ada 7 macam. Yang kedua, dua macam imunisasi yang kita jaga adalah imun fisik dan imun mental. Yang ketiga,
Loh, Yang ketiga terakhir adalah kita berbicara hari ini adalah di hulunya, dari hulu kita melihat masalah. Jadi kita kalau sudah sakit tidak di rumah sakit lagi kita bicarakan, tapi kita bagaimana supaya tidak terjadi sakit. Sekiranya ini saja. Banyak maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Suhyar, walaupun sangat mendadak ya Bang dikasih taunya, karena Dazalnya juga tadi mendadak memberitahu tidak bisa di awal-awal. Tapi banyak hal yang kita bisa dapatkan tadi, terutama tadi adalah konsistensi terhadap prokes. Jadi tetap siap, tetap awas. Kalau istilah Dazal itu, kalau pas kita keluar rumah, kita berwudu, sampai di rumah berwudu lagi. Jadi selalu membersihkan diri. Kemudian tadi imun fisik dan rohani. Ternyata seperti kita lihat tadi dari kasusnya Bu Najmah, ternyata imun dari iman rohani itu juga menguatkan, membuat kita sembuh lebih cepat kali ya, walaupun ini jadi keyakinan kita kepada Allah itu juga sebagai salah satu cara untuk kita bisa sehat. Baiklah, mungkin Ustadz sekarang kita berikan kesempatan kepada Ustadz kita Pak Dr. Saidul Amin yang sudah dari tadi menunggu. Mohon maaf Ustadz, ini agak melar. Mungkin ini Ustadz Saidul Amin ini dulu angkatan saya PI-nya di tahun 90-an. Beliau dari dulu memang sudah terkenal dengan orasinya, terkenal dengan dialognya. Nah, saya sebenarnya sudah rindu juga mendengarkan yang sekarang beliau sudah jadi Ustadz kondang di daerah Riau. Mungkin di Sumatera Barat juga sering diundang teman-teman. Baiklah, kita minta kepada Dr. Saidul Amin untuk memberikan tausiahnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua KBPI Sumatera Barat, yang juga senior saya di PII dan senior saya di YIN, Kanda El Yunus, yang berbahagia Bang Saifunir, beliau senior saya di PII dan senior lagi di Tawalib. Nampaknya banyak tokoh-tokoh di sini. Tokoh tuanya Bang Suhyar Iskandar. Ada banyak lah, bahkan Bang Subarman pun sudah turun gunung nampaknya. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Sebab hanya karena kudrat, iradat, dan inayatnya kita masih diberi nikmat hidup. Dengan nikmat itu kita dapat bertakarrub, mengeratkan hubungan silaturahmi di antara kita. Ini yang disebut dengan jauh di badan, dekat di batin, jauh di mata, dekat di WA. Dek hari lah larui sanjo, mungkin saya tidak akan banyak berbicara. Beberapa hari yang lalu dalam grup pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia bersama PP, saya menemukan satu tulisan yang luar biasa bagusnya dari 2 orang LC. Maksud LC di sini lulusan COVID. Yang pertama, Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah di Sidoarjo. Yang kedua, Ketua Lembaga
Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah. Mereka berbicara tentang pengalamannya menghadapi COVID seperti yang dialami oleh saudari yang saya hormati, Najmah Sayuti. Kedua-duanya memiliki irisan yang hampir sama, sehingga PP Muhammadiyah meminta agar Muhammadiyah membuat buku panduan pencegahan COVID dan pencegahan dan pengobatan COVID berdasarkan medis dan spiritualis. Tadi Kanda kita sudah bicara tentang pendekatan medis, tapi ada pendekatan spiritualis yang luar biasa. Menurut pengakuan salah seorang pengurus Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ketika dia dalam keadaan yang sangat sulit, bernapas payah, sementara oksigen terbatas, obat-obatan terbatas, dia sudah hampir putus asa. Ikhtiar terakhir yang dilakukannya adalah memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Sebab katanya dia pernah menghadiri seminar internasional di Medan tentang Al-Quran dan kesehatan. Hasil seminar itu bahwa Al-Quran jika dibaca secara benar makhrajnya, dia akan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada tubuh manusia. Itu yang diyakininya. Lalu dalam kondisi yang serba tidak menentu itu, dicobanya berzikir, baca Al-Quran. Dan Alhamdulillah, di hari yang ke-9, dia sudah dinyatakan negatif. Begitu juga yang diceritakan oleh Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah di Sidoarjo, hampir sama. Di samping pendekatan medis, pendekatan spiritualis juga sangat penting. Saya teringat ketika masih kuliah di Kuala Lumpur, saya terbaca satu jurnal. Jurnal itu menceritakan tentang penelitian seorang pakar penyakit jiwa di Belanda yang bernama Profesor Dr. van der Hauven. Profesor van der Hauven pada awalnya ingin menyelidiki tentang kenapa penyakit jiwa itu dari mulai yang kecil, stres, sampai yang paling berat bisa gila. Itu setiap tahun meningkat. Obat-obat konvensional, seperti yang dikatakan Kanda dokter tadi, itu terbatas. Orang sedang kumat, penyakit jiwanya itu paling disuntik dengan Valium, disuntik dengan morfin. Setelah dia sadar, diadakan wawancara, diobati, diterapi macam-macam. Tapi tidak bisa tuntas. Menurut ilmu Profesor van der Hauven, yang sudah menggeluti bidang ini lebih dari 35 tahun. Akhirnya dia berpikir, kita memerlukan pengobatan alternatif. Dan pengobatan alternatif itu banyak di timur. Dia pergi ke India. 6 bulan di India. Dia fokus mempelajari 2 hal. Yoga dan samadhi. Selepas dari India, dia pergi ke Cina. Dia fokus mempelajari Tai Chi dan Wai Tangkung. Setelah 6 bulan di India, 6 bulan di Cina, dia balik ke Belanda. Disusunnya betul penelitian itu. Akhirnya diadakanlah seminar hasil. Ketika seminar hasil diadakan, diundang dokter-dokter jiwa yang ada di Belanda, bahkan di sekitar Eropa. Diundang. Ketika seminar hasil itu dilakukan, orang tercengang. Dia menceritakan bagaimana hebatnya yoga. Dia menceritakan bagaimana hebatnya samadhi yang bisa menenangkan jiwa dan pemikiran manusia. Dia berbicara tentang Tai Chi. Dia bercerita tentang Wai Tangkung. Semua orang terkejut. Sehingga orang menyatakan, memang Tai Chi, Wai Tangkung, yoga dan samadhi itu bagus dipraktekkan agar orang memiliki ketenangan jiwa yang luar biasa. Sebab orang yang jiwanya tenang, tentu imunitasnya juga akan tinggi. Salah seorang
dokter jiwa yang ada di Belanda. Ternyata orang Islam, keturunan Iran. Dia tunjuk tangan. Profesor van der Hauven. Kenapa? Yang Anda selidiki cuma yoga, samadhi, tai chi, dan wai tangku. Kenapa? Anda tidak menyelidiki zikir dalam Islam. Sebab zikir dalam Islam manfaatnya juga luar biasa. Profesor van der Hauven terkejut. Apa itu zikir? Kata orang Iran tadi menyebut nama Allah. Bisa la ilaha illallah, bisa alhamdulillah, bisa subhanallah, bisa astagfirullah, dan seterusnya yang lain-lain. Profesor van der Hauven terkejut. Coba tulis kalimat-kalimat yang ada dalam zikir tersebut. Ditulis. Dianalisanya beberapa hari. Dipanggilnya orang Iran tadi. Setelah saya teliti, inti dari zikir itu adalah kata-kata Allah. Subhana Allah, alhamdu Allah, Allahu Akbar, astagfiru Allah. Semua pakai kata-kata Allah. Saya mau tahu apa rahasia di balik kata-kata Allah itu. Dia minta tolong. 20 orang-orang Belanda yang beragama Islam mau menjadi sukarelawan, memperbanyak menyebutkan nama-nama, menyebutkan kata-kata Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apa yang terjadi? Yang 20 itu mau sebelum mengucapkan la ilaha illallah atau Allah, diadakan scanning. Dipanggil pakar patologi, pakar anatomi, pakar refleksologi, dan lain-lain. Melihat bagaimana tubuhnya sebelum mengucapkan kata-kata Allah. Lalu mereka disuruh memperbanyak mengucapkan kata-kata Allah selama 3 bulan. Sesudah 3 bulan di scanning balik. Dipanggil balik pakar patologi, pakar anatomi, pakar refleksologi. Dipanggil balik. Lalu dilihat. Apa perbedaan tubuh manusia sebelum dan sesudah memperbanyak mengucapkan kata-kata Allah selama 3 bulan. Hasilnya menakjubkan. Hasil dari penelitian itu menyatakan, ketika orang menyebutkan kata-kata Allah, ada 3 huruf yang dikeluarkan dari mulutnya. Allah, huruf pertama alif, huruf yang kedua lam, dan huruf yang ketiga ha, Allah. Ketika orang menyebutkan huruf alif, Allah, a, menurut pakar refleksologi yang hadir pada waktu itu, ada getaran refleksologi dari lidah menuju otak yang fungsinya menenangkan otak. Huruf yang kedua lam, Allah, Allah. Ketika lidah berada di langit-langit, menurut pakar-pakar refleksologi yang hadir pada waktu itu, ada getaran refleksologi dari lidah menuju paru-paru yang fungsinya melapangkan saluran pernapasan. Ketika orang menyebutkan huruf ha, Allah, ha, Allah, maka ada gerakan refleksologi dari lidah menuju jantung yang fungsinya menstabilkan detak jantung. Saya tidak tahu kenapa lidah yang dijadikan ukuran. Kemarin saya jumpa dengan teman saya, Dr. Farid, pakar di bidang Tibbun Nabawi. Walaupun pendidikannya di S1-nya kedokteran di Trisakti, tapi sudah 15 tahun ini dia lebih aktif di Tibbun Nabawi daripada di dunia kedokteran modern yang sudah digelutinya selama puluhan tahun. Dia menceritakan lidah itu luar biasa. Makanya ketika orang sakit jantung, pil yang bisa menenangkan jantung itu justru diletakkan di bawah lidah. Ada sensitivitas yang luar biasa di organ lidah kita. Ketika mendengar laporan dari tim patologi, anatomi, refleksologi tentang hebatnya kalimat Allah itu, Profesor van der Hauven yang beragama Katolik terkejut. Apa katanya? Kalaulah orang Islam itu senantiasa mengucapkan kata-kata Allah, yang itu diucapkan dari lubuk hati yang paling dalam, dan diungkapkan dengan mahraj yang betul, maka otaknya tenang, paru-parunya lapang, dan jantungnya berdetak stabil. Orang seperti ini tidak akan pernah terkena penyakit jiwa. Dan orang seperti ini
akan memiliki imunitas yang luar biasa. Ketika Profesor Van der Hoeven ngomong seperti itu, dokter yang dari Iran tadi tunjuk tangan. Profesor Van der Hoeven. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, jiwa akan menjadi tenang. Maka imun itu penting, tapi iman juga sangat penting. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih Ustadz Dr. Saidul Amin untuk tausiahnya buat kita semua. Mudah-mudahan mengingatkan kita kembali, mengulang-ulang kaji. Semoga kita dikuatkan iman dan imunnya, ya Ustadz Saidul. Baiklah, sudah bergabung juga dengan kita Kanda Harmazaldi. Mungkin sebelum kita masuk kepada doa yang akan dibacakan oleh Kanda Hamdi Ahsan, kita minta juga sepatah kata dari Kanda Harmazaldi. Kepada Kanda Harmazaldi kami persilahkan. Masih unmute. Suaranya belum dibuka, Dazal. Masih di mute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, mohon maaf ya, karena memang baru sempat ikut dalam Zoom ini. Dan kemudian sangat berbahagia sebentar ini bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Adinda Said Amin. Dan sebetulnya semuanya Saidul itu Amin, adalah Bang. ya. Saidul Amin, Bang, karena Said Amin lain lagi orangnya. Ah iya ya. Ya, Saidul Amin ya. Oh, Saidul Amin ya. Ya, betul. Rasa-rasanya sama. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan tadi itu sama-sama semuanya itu, bagus semuanya. Yang ada dalam ajaran Islam dan yang ada dalam ilmu kesehatan, saya kira sejalan. Semuanya sejalan. Seperti sekarang mungkin Dr. Sukyar, teman saya tadi sudah menyampaikan secara lengkap ya. Dan saya tidak mengulangi lagi itu. Cuma yang jelas, apa yang diajarkan oleh Islam, kalau betul-betul kita melaksanakannya dengan baik, pasti kita itu adalah sehat. Kecuali kalau ada penyakit-penyakit lain. Terutama untuk virus ya. Untuk virus itu, kalau kita laksanakan, bagus betul itu. Salah satu yang dianjurkan oleh tim kesehatan itu adalah sebelum ada kegiatan cuci tangan. Ya. Sesudah ada kegiatan cuci tangan. Nah, sebenarnya tidak itu yang terbaik itu. Yang terbaik itu adalah setelah kalau kita mau keluar rumah, itu hendaknya kita berwuduk dengan baik. Kemudian kalau kita sampai lagi di rumah, kita berwuduk lagi. Itu lebih bagus. Betul. Nah, kemudian ada pula menyatakan masker itu tidak penting ya. Karena yang dikeluarkan dari hidung itu adalah N2O. Sedangkan yang kita hirup adalah oksigen. Nah, sebenarnya bukan begitu ya. Masker itu gunanya untuk mencegah kuman masuk. Itu aja. Kalau yang dikeluarkan itu betul N2O dan yang masuk itu betul oksigen. Tapi yang masker tetap penting. Nah, untuk itu kita keluar pergi dari rumah berwuduk pakai masker, pulang ke rumah kita berwuduk buang masker. Nah, itu minimal. Nah, kalau yang maksimal tentu banyak. Nah, untuk itulah sebetulnya pentingnya kita menjaga kesehatan itu. Dan kemudian virus ini dari dulu juga sudah ada. Jadi kita tidak perlu terlampau takut. Gitu. Waspada harus, tapi takut jangan, cemas jangan, sombong jangan, tapi waspada harus. Nah, tandanya kita waspada, kita berwuduk, kita pakai masker, kita jaga jarak dan sebagainya itu. Tapi saya kurang setuju ya, kalau salat itu berjarak-jarak kurang setuju saya. Kalau salat di masjid harus berjarak jarak kurang paham ya. Nah, dan itu saya buktikan sendiri di masjid saya di sebelah rumah di Bukit Tinggi di dekat pasar bawah
itu sembahyang Jumat tetap ada selama 2 tahun ini. Dari mulai pandemi COVID sampai sekarang sembahyang Jumat ada. Tidak berjarak-jarak, tetap rapat. Kemudian sembahyang tarawih ada. Setiap bulan puasa kita sembahyang tarawih terus. Berjamaah terus. Alhamdulillah tadi ada acara evaluasi di masjid. Nggak ada yang kena COVID. Nah, ini pertanyaan besar ya. Sedangkan orang berjarak-jarak di Mekah sendiri berjarak-jarak, di mana-mana orang berjarak-jarak. Tapi yang saya lakukan biasa-biasa saja karena kita menjalankan bahwa staf itu harus rapat, harus menghadap ke depan dan sebagainya itu. Nah, kemudian yang paling penting juga lagi ya, karena virus ini tidak akan pernah habis ya. Sekarang mungkin virus corona. Dulu virus namanya virus influenza. Ada pula virus macam-macam ya, dari dulu itu banyak virus. Dan sekarang virusnya virus corona. Nah, supaya kita jangan kena oleh virus ini ya, yang paling penting itu daya tahan tubuh kita itu ditingkatkan. Dan Islam sudah mengajarkan itu. Ya. Orang yang sering kena virus itu misalnya dia kena penyakit gula, tekanan darah tinggi, itu sering kena virus. Nah, itu anunya. Untuk itu laksanakanlah ajaran Islam dengan baik. Misalnya disiplin makan ya. Makan yang bermanfaat, jangan terlampau berlebihan. Ngemil-ngemil tidak usah kalau usia sudah 40 tahun ke atas. Kalau 40 tahun ke bawah boleh, sudah makan, sudah tuh 2 jam sudah tuh makan lo kerupuk, 2 jam sudah tuh makan lo kue, enggak apa. Tapi kalau udah 40 tahun ke atas, makan yang teratur. Cukup 3 kali sehari atau 2 kali sehari atau berapa kali sehari terserah, tapi teratur dan jumlahnya juga harus teratur. Mungkin itu sebagai masukan sedikit ya untuk kita semua, karena yang saya lihat hadir cukup banyak dan saya berharap mari kita sebagai kader pelajar Islam Indonesia, sebagai keluarga besar pelajar Islam Indonesia, tetap menjaga kesehatan dan tetap berbuat dengan maksimal. Walaupun umur kita sudah 70, tapi masih bisa kita berjuang. Artinya untuk berjuang dengan umat itu tidak harus umur 40, umur 60, umur 70 pun masih bisa. Asal kita sehat. Nah, untuk itulah mari kita sama-sama menjaga kesehatan. Mungkin itu sebagai tambahan karena waktu sudah panjang ya, sudah larut malam. Kalau waktunya masih panjang, saya masih bisa juga menambah panjang lagi ya, tapi nggak usah lah, itu cukup dulu. Kita amalkan saja apa yang sudah disampaikan tadi semua, saya kira kita akan sehat selalu. Mari kita tetap berjuang ya, jangan berhenti berjuang. Insya Allah sampai saat ini ya kita tetap bergerak. Ya kalau dulu kan bergerak untuk jadi wali kota ya, sekarang enggak, kita bergerak untuk tetap mempersatukan umat. Nah, kemudian yang saya minta juga, mari kita tetap bersama-sama ya. Kelemahan-kelemahan masing-masing tidak usah dibesar-besarkan, karena masing-masing kita tetap punya kelemahan sendiri-sendiri. Tapi marilah kita bergerak bersama-sama di tempat yang positif ya, bukan di tempat yang negatif. Mungkin itu Adinda yang bisa Ambo sampaikan. Banyak maaf atas keterlambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dazal yang semenjak saya kenal sampai sekarang tetap awet muda ya Dazal ya. Jadi Dazal lampiang 70 ya Dazal? Iyalah, lebih-lebih dikit. Ya, jadi sama-sama kita lihat tetap semangat dan senyumnya tetap manis sejak saya ketemu di awal ketika saya masih SMA 3 Padang. Saya tiap Sabtu sore itu selalu mengunjungi Dazal di UGD Rumah Sakit M Jamil ya Dazal ya. Itu dan selalu dari dulu itu selalu kita itu diberikan nasihat-nasihat yang sampai sekarang masih membekas. Dan kita buktikan juga sampai sekarang tetap awet muda. Mudah-mudahan tetap membersamai kita, sama-sama berjuang untuk kebaikan dan menjadi teman dunia dan akhirat. Amin. Amin. Baiklah, mungkin kita nanti menyediakan ramah tamah di akhir. Sebelum mungkin ada Adel, mungkin ada satu lagi penyintas COVID. Awalnya 2, mungkin yang kedua ini kita minta kepada Adel. Adinda Adel ini juga pernah pernah ya Del ya, LC juga ya Del, alumni COVID ya Del. Halo Adel. Mungkin kita minta sedikit dari Adel, agak 2-3 menit Del. Ya. Silakan Del. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Bang Ilmus, Dazab, Bang Supiar, Mas Efunir, Bang Saidul Amin, para guru-guru yang saya sebut satu persatu, dan kita semua keluarga besar pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat. Saya bahkan saya tidak tahu di mana saya tertular gitu. Nah, dari awal saya termasuk yang meyakinkan diri COVID ada, berbahaya, dan prokes saya terapkan sedemikian rupa. Jadi saya nggak tahu persis di mana. Kalau di Najmah tadi ada urutan yang jelas. Entah di kantor, entah waktu saya beli baju lebaran untuk anak, entah waktu sholat Jumat, sholat Idul Fitri. Tapi demam itu sudah saya rasakan 5 hari sebelum hari raya. Cuma puncaknya memang terasa 6 hari setelah itu, sehingga saya konsul dengan dokter USI. Dia minta diperlihatkan beberapa obat yang sudah saya makan. Bila USI katakan itu sudah banyak sekali obatnya Bang, sudah banyak obatnya, dan ini sudah hari kelima, sebaiknya Abang dibawa ke rumah sakit. Jadi saya malamnya datang ke IGD Rumah Sakit Ibnu Sina. Di swab antigen ternyata memang positif, dan saya harus masuk ke ruang zona kuning namanya. Sudah harus dirawat tanpa ditunggui dan menandatangani surat pernyataan yang cukup mengerikan. Bunyinya itu, kalau Anda meninggal di sini, itu akan diselenggarakan protokol COVID. Tapi memang tidak ada jalan lain selain harus menyerahkan diri ke rumah sakit, karena kalau gejala sih saya tidak mengalami gejala kehilangan penciuman, tidak, kehilangan rasa tidak. Yang berlebih itu adalah panas tinggi dan sakit kepala. Sakit kepala ini luar biasa sakitnya. Itu yang sangat berlebih di gejala yang saya rasakan. Sebetulnya 5 hari di rumah sakit sudah mendingan, tapi karena prosedur di rumah sakit harus menunggu 10 hari untuk dilakukan tes web lagi. Jadi saya menunggu 5 hari di rumah sakit itu saya sudah agak mendingan, sudah jauh mendingan. Saya tanya ke USI, kenapa saya sudah bisa nggak tes swab di hari kelima itu, karena ini sudah agak jauh ini berubah. Tapi kata USI, ya mungkin karena Abang sudah demamnya 5 hari atau 6 hari masuk ke rumah sakit gitu ya. Tapi tetap harus swabnya itu di hari yang ke-10, dan alhamdulillah hari yang ke-10 saya tes swab dan negatif dan resmi sebagai LC tadi itu sudah juga saya. LC keren juga itu kan lulusan Timur Tengah Bang ya. Bang saya doang ya. Lulusan COVID gitu ya. Jadi dan memang lingkungan saya, terutama lingkungan kita lah ya, nggak percaya dengan COVID. Tetangga saya semuanya rasanya nggak percaya dengan COVID. Saya baru pulang, mereka langsung datang rame-rame ke rumah. Buah yang saya bawa dari rumah sakit, bawa satu-satu per orang. Dia nggak percaya gitu. Termasuk keluarga-keluarga di kampung nggak ada yang percaya. Sampai sekarang nggak ada yang percaya. Jadi memang ada problem kita di situ ya. Soal kepercayaan kita, apakah COVID ini ada, COVID ini bahaya gitu. Sehingga agak sulit kita meyakinkan sekarang, seperti tadi, ayo vaksin gitu. Jangan, banyak juga ayo bermasker gitu. Kalau soal sholat rapat, saya setuju dengan Bang Harmazaldi. Hal ini juga sudah saya tanyakan juga ke Buya Rizal. Dalam maklumat terakhir itu beliau agak berlawanan dengan fatwa MUI atau dengan aturan prokes darurat kemarin. Ternyata beliau mendapatkan informasi dari para pakar, kalau sudah berwudu kemudian masuk ke dalam masjid bermasker, potensi penularannya nggak ada gitu. Itu kata Buya. Dia dapat itu dari dokter Andani, tapi kalau dapat itu tidak diumumkan ke publik. Kalau kan justru jadi blunder lagi gitu. Tapi Dazal hari ini juga menyatakan itu.
Saya kira itu nih yang dapat saya bagi sebagai alumni COVID, dan terima kasih atas support, dukungan, bantuan saya dikirim besar buah-buahan, kue, madu, habatus sauda, begitu ya. Sampai-sampai usi itu, Bang, abang mau apa lagi? Karena sudah banyak, saya nggak mau apa-apa lagi karena buah-buah sudah banyak, makanan sudah banyak. Terima kasih Uni Nailusada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda Adel sudah berbagi. Baiklah, kita masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu. Ini atas usul dari Ketua Umum KBPI Sumatera Barat, bahwa sekalian juga doa kita untuk 6 harinya sudah berpulang Kanda Dr. Andes Mustamir Makmur. Jadi kita juga panjatkan doa buat beliau. Karena zaman saya aktif, beliau termasuk yang support kami di PII, yang selain Dazal, ada Bang Masfar, tapi beliau termasuk senior yang support kami. Karena di zaman kami aktif itu adalah zaman yang tidak semua KBPI mau kenal dengan kami. Ya, Dael ya? Baiklah, kemudian saya bacakan ini yang perlu kita sampaikan doa khusus untuk senior kita, Kanda kita, Adinda, teruntuk kepada yang sedang dirawat, isoman, ada Bapak Andi Etek dan istri di Rumah Sakit Yarsi, ada ponakan beliau juga, Nirifni Hayati, di rumah di sekeluarga juga sedang isoman di Depok. Kemudian ada Kanda Zainul Daulay dengan istri yang sudah sedang isoman di Padang. Ada Kanda saya sendiri juga kebetulan, Dabus Tanudin Jamal juga sedang isoman dengan istri di rumah sama ada anak. Udah hari ke-10. Ya, kemudian ada Anita Fiati juga sedang isoman. Kemudian ada Adinda Wid, Fawiza Rahmi di Padang Panjang. Itu kemudian ada juga Bu Najmah yang juga di akhir isoman, sama ada Subarman, mungkin sudah selesai isomannya. Ada Subarman hadir di sini. Itu yang data yang bisa kami dapatkan. Mungkin ada lagi yang luput dari jangkauan kita, jangkauan kami di sini. Dan kita doakan juga mereka semua. Kemudian untuk yang sudah berpulang, ada istri Dain Dasril beberapa waktu yang lalu yang sudah berpulang. Ada ibunda dari Niin Rahmina tahun lalu berpulang. Beliau-beliau ini termasuk yang dulu menyokong kita ketika kita aktif. Ada ibunda dari Kak Sarifah Jamal juga beberapa bulan yang lalu. Ada suami dari Nitat beberapa minggu yang lalu baru ya, Pak Dr. Andes Maksum, dosen di UIN Imam Bonjol. Dan barusan juga ada lettingan saya, Nirma Sukma, barusan meninggal tadi siang, tapi meninggalnya karena kanker tiroid di Solo. Kebetulan beliau kayaknya suaminya pengurus PKS Solo, ini dikasih tahu oleh Mi Chandra Gumilar. Ini tadi bahwa beliau juga aktif dulu di Bukit Tinggi, seangkatan dengan Isanti Hanum dan Devi Yusulia. Kemudian kalau ada nama-nama yang luput dari sebutan kami, kita sertakan dan kami persilahkan kepada Kanda Hamdi Ahsan untuk menyampaikan doa. Di zaman kami dulu, Kanda Hamdi Ahsan ini kalau berdoa membuat kita sahdu dan insya Allah mudah-mudahan masih sama seperti itu ya Kak Hamdi ya, karena beliau dulu adalah guru dan maha guru kita semua dalam membimbing kita di PII Sumatera Barat waktu itu. Silakan Kak Hamdi Ahsan. Dan beliau sekarang ini doa muhasabah apa doa biasa? Doa muhasabah kan dikasih judul sama Adel itu apa Del? Tobat dan doa ya Del? Dua-duanya. Assalamualaikum. Ya, Kanda Hamdi Ahsan sekarang dosen di Unsri, jurusan fisika. Ya, silakan Kanda Hamdi Ahsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf banyak kakak-kakak yang lebih senior
kemudian lagi adik-adik yang memang ustadz di UIN ya. Kalau kurang berkenan di mute saja speakernya nanti. Mudah-mudahan doa ini akan membantu saudara-saudara kita yang telah berangkat lebih dahulu, memberikan kesembuhan bagi yang sakit dan tetap memberikan kekuatan bagi kita yang masih sehat agar tidak sakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, perkenankanlah kami berserah diri sepenuh hati hanya kepadamu ya Rabbi. Waktu demi waktu berlalu, hari demi hari berganti, umur kami kian bertambah, tetapi sejatinya berkurang. Karena pintu liang lahat semakin dekat dan siap membuka setiap saat untuk kami. Ya Allah, izinkan kami menghadapmu dengan segenap harap, tak lain karena kami dhaif, banyak salah dan dosa. Kesalahan telah membuat nurani kami beku, karena kami sering melalaikan perintah-Mu. Dosa-dosa kami telah menjadikan hati kami layu, karena mudahnya kami melanggar perintah-Mu. Sebenarnya dengan semua ini kami malu menemui-Mu, tak sanggup bersimpuh mengadakan tangan dan berdoa menghibah. Tapi ya Allah, ya Ghaffar, jika bukan mengadu dan memohon padamu, pada siapa lagi kami harus berpaling? Sebab kami bersaksi tiada kekuasaan melampaui kekuasaan-Mu, dan tidak ada keadilan melebihi keadilan-Mu. Tiada kasih sayang mengatasi kasih sayang-Mu. Sungguh ya Allah, jangan biarkan kami ditinggalkan di pojok kegelapan hidup. Jangan biarkan kami terpuruk di sudut kelabu keputusasaan. Maka terimalah kami menghadap, menghibah dan meminta kepadamu. Engkau sajalah ya Allah yang mudah memaafkan, ringan mengampuni, dan enteng mengabulkan permohonan seorang hamba. Ya Allah, ya Alim, kami pernah merasakan kegelapan yang pekat, tapi pastilah kegelapan kuburmu lebih gelap lagi dari mereka yang tak pernah bersyukur padamu dan mereka yang senantiasa mengingkarimu. Kami tahu ya Allah, kami pasti akan melalui pintu kematian, memasuki alam kubur sambil menunggu hari akhir. Dan pada saatnya sampai pada perhitungan yang Engkau sebagai hakimnya. Ya Allah yang maha bijaksana dengan saksi malaikat-Mu yang suci. Jangan tambahkan saksi lain ya Allah, anggota tubuh kami yang tak mungkin ingkar atas kesalahan kami. Ya Allah, kami semakin tak tahu diri dan tak pandai berterima kasih kepadamu. Tidak bersyukur kepadamu dan kurang rajin beramal soleh. Padahal Engkau telah beri kami nikmat yang tiada batas. Tapi apa balasan kami? Sekedar mengucapkan Alhamdulillah saja kami jarang lapaskan. Apalagi untuk melakukan puncak keimanan dalam bentuk jihad fisabilillah. Maafkanlah kami ya Allah. Ampunilah kami. Bahwa perilaku kami bukanlah seperti kami-Mu yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu yang tidak bertepi. Engkau beri kami nikmat mata. Mata bukan milik kami, melainkan amanah-Mu. Semestinya kami gunakan untuk menuruti petunjuk-Mu, membaca Al-Quran dan kitab dan serta hadis Rasul-Mu, mentadaburi alam semesta untuk mendapatkan ilmu yang merupakan bagian dari kekuasaan-Mu, bukan digunakan untuk memandang banyak hal yang sia-sia. Seharusnya demikian yang selalu kami perbuat. Tetapi ternyata amanah-Mu itu, titipan mata itu sering kami gunakan untuk bukan lebih mengenal-Mu, bukan untuk mengabdi kepadamu ya Bashir. Kami betah berjam-jam untuk membaca hal-hal yang tidak penting untuk kami. Tapi beberapa menit saja membaca Al-Quran, kami sudah bosan dan lelah. Kami jarang mentafakuri semua ciptaan-Mu, membaca ayat-ayat-Mu berupa alam semesta beserta seluruh isinya. Engkau beri kami telinga,
Telinga yang bukan kepunyaan kami, melainkan titipan-Mu. Seharusnya banyak kami gunakan untuk mendengarkan Al-Quran dan mendengarkan pengajian, serta menyimak kalimat-kalimat thayyibah. Tetapi telinga itu kami gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak bermakna, yang acap lebih nikmat ketimbang menyimak fatwa-fatwa dari guru-guru dan ulama-ulama. Bagi kami, terkadang suara azan tak cukup punya daya tarik untuk segera membawa kami ke masjid menjumpai-Mu. Wahai Allah, betapa hinanya kami karena tak pintar mendengar. Engkau beri kami tangan selayaknya banyak digunakan, mencari rezeki yang halal dan baik, membantu orang tua maupun sesama. Tapi tangan itu ya Ghaffar, tangan itu lumayan ringan untuk menyentuh sesuatu yang sesungguhnya haram kami sentuh. Aduhai betapa lemahnya kami, wahai Zat yang Maha Pengampun. Engkau beri kami kaki yang dengan kaki itu harusnya kami gunakan untuk ke masjid, mencari nafkah yang halal untuk keluarga kami, serta bersilaturahmi kepada sesama kami. Tapi bukan itu yang sering kami lakukan, ya Allah. Kami bawa kaki itu ke tempat-tempat yang tidak Engkau sukai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sungguh besar dosa yang harus kami tanggung. Jika semua kesalahan ini memang terjadi, kami tak pandai bersyukur padamu. Kami tak pandai berterima kasih pada ibu bapak kami. Ya Allah, betapa banyak dosa kami bak hantaran hamparan pasir di pantai. Ya Allah, oleh karena itu ya Allah, maafkanlah kami. Maafkanlah kami ya Afu. Kasihanilah kami ya Rasyid, ya Rahim. Ampunilah kami ya Ghafur. Terimalah taubat kami. Taubat yang sebenar-benarnya ya Tawwab. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah jalan di depan kami serba lurus. Ini jalan orang-orang yang Engkau anugerahi nikmat, bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Pada kesempatan ini, kami mohon ampunan untuk diri kami sendiri, saudara kami, kakak kami Haji Mustamir Makmur, Umi Rawiyah Kasim, Maksum bin Fulan, Afrita Sugendi binti Haji Amir, saudara kami Nirma Sukma, dan saudara-saudari kami yang lain yang telah mendahului kami. Bila kesembuhan kepada saudara kami Adli Etek dan keluarga, saudari kami Ripni Hayati, Kakanda Zainul Daulay dan keluarga, Kanda Bustanuddin Zamal dan istri, saudara kami Tafiati, Fauzia Rahmi, Najma Saiti, Subarman dan saudara-saudara kami yang lain. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk senantiasa menunaikan perintah-Mu. Ya Allah, kami berlindung pada Engkau dari takdir yang buruk dan mara bahaya yang datang dari langit maupun dari bumi, dari sumber yang nyata maupun yang gaib. Dan lindungilah kami kaum muslimin sedunia dan umat manusia dari bahaya pandemi COVID-19 dan ancaman para pembenci-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma firlana zunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana saghira wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbalillahi ta'ala ya karim. Amin, amin ya Mujaibas Sailin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Hamdi Ahsan. Kemudian juga kita tumpangkan juga nih buat
Adinda yang angkatannya Ade Eli Madina juga lagi isoman dengan suaminya. Kebetulan suami beliau adalah Kepala Bapeda Sumbar. Ya Dek ya. Terima kasih Kak Amdi Ahsan yang sudah membacakan doa buat kita semua sekalian muhasabah. Yang dulu kalau kita selesai ngaji dengan Kak Hamdi di akhir atau apa kita selalu ada muhasabah ya Kak Hamdi. Bang Saipunir satu. Bang Saipunir. Bang Saipunir juga lagi isoman. Ya. Iya. Sadang isoman lo dah. Iyalah. Oh iya, silakan nih mungkin sepertinya mungkin acara kita tutup dulu dengan baca hamdalah. Setelah ini ramah tamah. Silakan Dah Saipunir yang ingin memberikan menyapa kita semua, udah rindu ya Bang Saipunir ya. Ya. Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasa syukur kita malam hari ini. Mudah-mudahan tatap muka kita ini menjadi tatap hati gitu. Sehingga betul-betul saf kita ini tetap rapat, lurus dan istiqamah. Kemudian saya mengapresiasi. Pertama, saya harus katakan apa yang disampaikan Sayyidul Amin tadi memang betul-betul yang harus kita pahami secara baik dan berpacu kita untuk mengamalkannya. Dan saya tanpa mengurangi yang lain, saya harus katakan tawalib itu memang beda. Gitu. Yang kedua, dari pembicaraan tadi, semuanya bernas. Semuanya kita bisa pahami secara baik. Insya Allah akan menjadi amal bagi Dazal, Dayun, Sayyidul Amin, dan lainnya atas apa yang disampaikan tadi. Cuman saya mau tanya ini kepada Dazal atau Dayun. Saya hari ini 64 tahun. Gitu. Setahu saya tidak pernah saya imunisasi ini. Kecuali tahun 96 yang untuk ke Saudi itu dan tahun 2012 meningitis itu. Sekarang saya selalu lakukan Senin Kamis jalan paginya 30 menit. Di luar itu 45 menit setiap hari. Pertanyaan, apakah masih perlu suntik vaksin ini? Kalau tidak, apa upaya untuk bisa lolos dari jalan ke sana kemari tanpa suntik vaksin yang telah menjadikan syarat saat ini? Demikian Dazal, Dayun, dan terima kasih kepada buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kerjakan pada malam hari ini. Dan saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh dan berkegiatan sebagaimana semula. Terima kasih Nel, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dasa Feunir untuk komennya. Ternyata tawalib memang oke ya Bang. Ada yang dari Malaysia nih, Ustaz Amrianto juga tawalib. Ya. Ada siapa lagi? Kayaknya Bang Saipunir ini bertanya kali ya. Ada yang perlu. Jadi silakan apa Bang Suhyar, apa Dazal yang mau jawab, atau Pak Saidul Amin juga boleh. Kita sharing di akhir ini. Silakan siapa yang mau menjawab dulu. Dia memang lebih matang kalau sudah diskusikan ya. Kalau ini akan lebih terasa kalau diskusi. Silakan Dazal. Suaranya dibuka Dazal, mute Dazal. Suaranya di mute Dazal, belum dipencet ininya. Mute Dazal. Ya.
Dokter Sukyar lah yang bagus menjawabnya. Gitu. Silakan Bang Suhyar dulu ke Cik Dazal. Baik. Ya Bang, Jadi silakan. di antara yang kita sampaikan tadi itu beberapa protokol kesehatan kan ada 7 tadi yang kita sampaikannya. Kemudian ada satu komponen lain yaitu vaksinasi. Yang hari ini vaksinasi itu secara ilmu kesehatan ataupun kebijakan Departemen Kesehatan itu diberikan secara umum itu bertahap yang kemudian sesuai dengan indikasi. Jadi bukan wajib untuk seluruh orang, tapi tergantung kepada individual kondisi saat itu. Kalau memang sebelum divaksinasi itu kan ada beberapa item yang kita isi dulu atau yang kita bersihkan. Kemudian apabila saat itu kondisi umum kita tidak memungkinkan, tidak diberikan. Jadi itu salah satu alternatif di aspek kesehatan. Kemudian kembali kepada keyakinan lagi nih, ya. Keyakinan masing-masing individu juga tidak bisa dipaksakan. Seperti tadi ada yang secara sains, secara ilmu pengetahuan, seperti siapa tadi itu saudara kita Najmal, kalau menurut tadi saya melihat dari gejala itu sampai hari ke-10 itu sebetulnya kalau gejalanya itu sudah termasuk Ibu Najma itu waktu masuk IGD pertama di Jogja itu sudah harus masuk ICU sebetulnya menurut ilmu ya. Tapi yang lain lagi aspeknya faktor X yang dikatakan tadi itu, faktor imun spiritual tadi yang mempercaya lagi. Ya, jadi secara aspek ilmu pengetahuan dari aspek kesehatan, vaksinasi itu bisa jadi yang sesuai dengan kondisi kesehatan pada saat itu. Kalau kita tidak yakin, tidak memenuhi syarat, tidak dipaksakan. Tapi yang penting bagaimana imunisasi secara individual itu wajib, itu fardu ain itu. Walaupun dengan melalui vaksin, melalui olahraga, melalui makanan yang seimbang tadi. Jadi vaksin ini salah satu daripada untuk mensuplai atau meningkatkan daya tahan tubuh dari yang pada selama ini 0, kita sudah ada punya modal sedikit ya. Nah, itu sekira-kira gambarannya. Jadi kalau keyakinan kita dan kalau kita merasa yakin itu juga penyakit ya. Tapi kalau kita yakin vaksinasi salah satu membantu untuk meningkatkan daya tubuh, tidak dipaksakan. Tapi kalau masih belum yakin itu tidak merupakan kewajiban. Saya kira ini jawabannya Pak Subunir ya. Jadi memang 2 aspek sebetulnya. Yang itu berobat ini atau meningkatkan daya tubuh ini, kalau yakin dengan faktorannya dengan yang telah dilaksanakan itu secara rutin, olahraga teratur, makanan seimbang, dan kemudian istirahatnya cukup, dan faktor emosional ataupun tingkat spiritualnya kuat, saya kira salah satu vaksinasi ini itu sebagai aksesoris dirinya, saya kira itu. Saya kira itu Pak sebenarnya mungkin tambahan dari Pak Zal silakan dan Pak Saidul tadi ya. Silakan yang mau menambahkan. Saidul Amin ya, maaf. Saidul Amin. Ya boleh lah ya. Ya menambahkan sih bisa saja ya enggak. Tapi yang prinsip itulah yang disampaikan oleh kawan Ambo ya, Dr. Sukyar Iskandar itu yang prinsip. Ya. Tapi kalau mau menambahkan boleh aja. Artinya menambahkan begini. Dan sebenarnya kalau vaksin itu kita yakin, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi karena kita tidak yakin, kita ragu-ragu, kan itu yang banyak. Nah, dalam ketentuan presiden, vaksin itu tidak wajib. Nah, itu prinsipnya. Tapi dalam pelaksanaannya, vaksin itu wajib. Sebab apapun yang kita lakukan harus ada vaksin. Nah, kan begitu ya.
Nah, inilah yang bermasalah. Kenapa kok dia tidak wajib, tapi kok pelaksanaannya wajib? Akan begitu. Itu problem. Nah, itu yang sebenarnya. Nah, sama juga dengan vaksin BCG ya. Di waktu saya masih di puskesmas dulu, banyak tuh masyarakat yang nak mau divaksin BCG, tapi memang tidak dipaksakan. Nah, tapi sampai sekarang juga banyak masyarakat yang tidak mau di BCG itu, tapi tetap tidak dipaksakan. Nah, ternyata BCG itu harus, karena memang kalau tidak di BCG anak kita cepat menularkan TBC. Nah, khusus untuk vaksin COVID, nah itu ya terserah lah ya. Kalau Ambo sih kurang suka dengan vaksin COVID, tapi kalau vaksin itu memang bagus kalau vaksinnya sudah teruji. Nah, kalau vaksin COVID sekarang ini masalahnya bukan masalah vaksin baik atau tidaknya, tapi masalahnya tidak wajib, tetapi wajib. Nah, kan gini yang masalah. Mungkin itu tambahannya. Kok hilang? Apa bentuknya kok? Inen ya. Masih, Dazal masih. Masih. Kecil kok lah hilang tadi. Jadi bukan masalahnya bukan masalah vaksin ya. Kalau vaksin itu memang untuk imunitas. Tapi vaksinasi itu apakah bagus atau enggak? Nah, itu tergantung penilaian. Nah, banyak pakar menyatakan vaksin yang ada sekarang itu belum kredibel, akan begitu ya. Dan kemudian kalau kita hubungkan dengan undang-undang, Jokowi sendiri membilang vaksin itu tidak wajib. Nah, gitu lagi ya. Tapi nyatanya sekarang wajib. Nah, jadi pertanyaan ya. Pertanyaannya, vaksin ini memang betul secara ilmiahnya berjalan atau ada niat-niat lain? Nah, ini yang masalah. Karena dari dulu ya, dulu kan bom atom itulah yang senjata untuk membunuh suatu negeri ya kan. Tapi sekarang enggak dengan bom atom, ya dengan virus kayak gini. Nah, jadi bisa saja kita berpikiran virus COVID ini virus yang dibikin dan sebagainya itu bisa begitu. Nah, karena virusnya enggak mempan, mungkin ini lagi caranya, vaksin lagi caranya, akan begitu ya. Tapi kalau bagi saya ya, bagi Ambo, kalau kita tidak yakin dengan vaksin, ya kita cari aja jalan bagaimana sebaiknya. Dan Ambo sendiri banyak membuat masyarakat Ambo di Bukit Tinggi yang meminta surat keterangan tidak bisa divaksin. Nah, ya kita carilah bagaimana caranya. Ya kan begitu ya. Hanya jelas kalau tekanan darah tinggi memang tidak boleh. Orang hamil itu nggak usah. Orang sakit gula tentu nggak usah, kan begitu anunya. Nah, carilah apa yang bisa memungkinkan. Tapi Ambo menyarankan ya, yang Ambo sarankan, mari kita jalankan ajaran Islam secara baik. Ajaran Islam secara baik itu misalnya puasa. Puasa itu kan sahur dan berbuka. Nah, tapi kita walaupun kita tidak berpuasa, tetap disiplin sahur dan berbuka ini kita laksanakan. Artinya kalau kita makannya 2 kali, ya 2 kali aja. Kalau makannya 3 kali sehari, ya 3 kali aja. Nggak usah ngemil-ngemil, nggak usah segala-gala macam. Itu maksudnya seperti itu. Itu ajaran Islam yang baik. Mungkin itu yang bisa Ambo tambahkan ya. Dan Ambo dengan Dr. Sukyar seprinsip. Cuman kan ini masalahnya wajib atau tidak wajib. Kenapa kok yang satu bilang tidak wajib, tapi yang lain pelaksananya wajib. Nah, itu yang masalah. Ya, cukup. Ya, terima kasih Dazal. Mungkin Pak Saidul Amin mau menambahkan? Sebentar ya. Saya ingin menyampaikan, masyarakat kita ini bukan masyarakat ilmiah. Kebanyakan baca WA, baca berita yang tidak jelas. Coba kalau mereka buka jurnal epidemiologi, misalnya jurnal virologi, ini berkembang di masyarakat. Katanya Sinovac itu dibikin dari babi. Padahal di seluruh jurnal-jurnal ilmiah, Sinovac itu dibuat dari virus COVID-19 yang dilemahkan. Iya. Memang dilemahkan. Halo Kak Amdi. Halo Kak Amdi, suaranya putus. Sinyal Kak Amdi dah.
Dengan Bang Amdi enggak bagus kayaknya. Dari memberikan kekebalan. Halo, Kamdi sinyalnya kali ya, suaranya nggak jelas. Halo, sepertinya Kamdi terpental. Ya. Mungkin nanti kita Ya, lanjutkan. nanti kita lanjutkan ya. Ya, Tapi kalau Kamdi misalnya ya, kalau mau ditambahkan boleh juga ya. Yang diragukan oleh masyarakat itu bukan vaksinasi, tapi vaksinnya. Nah, itu pertanyaannya. Kalau vaksinasi itu dalam ilmu kesehatan bagus, itu dari dulu ada vaksinasi. Anak-anak umur sekian divaksinasi BCG, anak-anak umur sekian divaksinasi morbili. Nah, itu ada seperti itu. Tapi sekarang jadi masalahnya adalah vaksinnya. Vaksinnya itu Ya. apa udah benar atau belum? Nah, itu yang meragukan orang. Kalau vaksinasi memang betul, tidak ada masalah. Nah, kalau Ambo ditanyakan, "Li setuju ya vaksin kok enggak?" Oh, belum tahu lah. Karena pengujian vaksin itu enggak hari kok diuji besok hasil, enggak begitu. Nah, banyak kawan-kawan yang lah divaksin, ya, lah dua kali vaksin, karena COVID juga. Nah, itu masalahnya. Tentu kini dikecil dari orang lain. Oh, COVID-nya, virusnya lah berubah ke virus yang kok. Kalau virus berubah, kenapa harus divaksin gitu ya? Kan nggak dicari lah dulu bahwa perkembangan virus itu. Ini awalnya divaksin, tahu masih COVID juga kan rugi ya Wak itu. Tapi kalau vaksinasi, nggak ada orang bantah itu memang harus. Tapi apakah vaksin yang diberikan itu baik atau enggak itu belum tahu. Nah, coba saya lihat kini kan banyak orang lah divaksin 2 kali kok COVID juga. Nah, itu masalahnya ya. Jadi bukan kita tidak menyatakan masyarakat yang tidak mau vaksin itu adalah orang-orang bodoh, orang tidak mengerti, tidak bisa begitu. Banyak dokter yang tidak mau divaksin. Nah, itu ceritanya ya. Apa dokter itu tidak ngerti dengan vaksinasi? Enggak lah, Ya itulah, itu salah satunya. Jadi kalau memang yang bermasalah itu adalah jangan dipaksa. Dari dulu vaksinasi itu sudah diadakan. Dari mulai Ambo dokter umum di Lampung dulu, di waktu Ambo kepala puskesmas, itu vaksinasi kok. Banyak divaksinasi. Tapi kita tidak memaksakan. Ada masyarakat yang mau, ada yang tidak. Yang tidak mau tentu diagih motivasi, diagih pelajaran. Nah, kalau vaksin COVID kini bukan hanya masyarakat yang tidak mau, banyak juga orang kesehatan yang tidak setuju karena vaksinnya itu belum teruji. Nah, begitu salah satunya. Tapi kalau ada yang mau divaksin, tidak masalah, boleh. Nah, itu ya. Jadi tidak usah bertengkar antara perlu divaksin atau tidak. Vaksinasi itu harus. Tapi vaksinnya apa? Itu perlu diperhatikan. Yap. Oke. Oke, Dazal ya. Ya oke, tapi tidak wanu bas Manuang aja. Itu Ino-inoan mah Dazal yang ngalun vaksin ya. Vaksinasi harus, tapi vaksinnya apa? Itu yang masih bermasalah. Antara Dazal. Marso dapat dukungan ambo gini kok nih. Ayo. Ambo nih tak jadi berangkat pulang matangnya rayu arah itu tuh. Ragu gitu. Pak Gusri, mendaftar ke one hand, mendaftar kasihan. Aduh. Ambo izin menambahkan nih Nel. Ayo silakan Adel. Informasi regulasi ya Jo. Jadi memang pemerintahku ala membuat sejenis peraturan soal sanksi untuk masyarakat yang sudah menjadi kelompok sasaran vaksin tapi belum divaksin. Ada peraturan presiden tuh nomor 5/2001. Bunyinya itu pasal 3 balik A-nya ayat angka 4-nya, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19
yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah, dan denda. Jadi memang sudah ada ini, kalau sudah menjadi orang yang kelompok sasaran itu maksudnya di awal kan nakes, habis itu lansia. Lansia. Ini sasarannya seluruh masyarakat Indonesia, Del. Enggak, dia Guru, dosen. kelompok sasaran itu bertahap gitu. Iya. Awal-awal nakes, PNS, TNI, Polri, pelayanan publik, guru-guru, nah itu kan. Kalau mereka lah ditetapkan sebagai kelompok sasaran, maka kalau tidak mau gitu kan, nanti ada sanksi. Misalnya setelah ini notaris ditetapkan gitu kan, notaris. Soalnya tadi saya nanya Madel. Ada ya. Terus notaris tidak mau, akan dapat diberikan sanksi administratif. Mudah-mudahan malamku berubah. Memang regulasinya memang ada ternyata. Memang iya, Del. Iku warga Ambon nggak bisa mau BLT karena nggak vaksin, Del. Iya. Ya, kalau Del, izin ngomong. Artinya vaksin kini itu kan artinya kan adalah target. Artinya ditargetkan seluruh masyarakat Indonesia jadinya gitu. Karena kalau tidak bervaksin, orang masyarakat yang di luar